saya Didi Nadalung. Oke, hari ini saya dapat kiriman hook nih, atau pancing. Dan Pak Teddy nggak ada info saya. Biasanya saya diinfo kalau mau dikirim. Om, saya masih ngutang reel BC-nya belum saya review. Saya sibuk soalnya. Ini nih, Kenzi Densa. Ini belum saya review. Soalnya harus dites dulu baru review. Sabar ya. Ini BC bagus katanya, cuman belum saya review. Malah dikirim lagi. Saya dikirimin beberapa produk dari Kenzi. Ada treble hook, kemudian nah ini ada hook yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Oke, ada ini hook biasa, cuman bentuknya spesial dia. Kemudian ini ada hook untuk mancing mandas, hook besar-besar, target monster. Kemudian ada hook inline, terus juga ada hooknya berbagai ukuran tapi tebal-tebal banget. Oke, jadi hook ini atau sangket, orang Bali bilang sangket atau pancing ini sangat diperlukan dalam mancing ya. Jadi suatu hal yang jarang ditunjukkan, jarang direview, cuman ini vital. Kalau mancing nggak ada ini nggak bisa mancing. Oke, saya pakai berbagai macam jenis hook. Sekarang saya akan tunjukkan dulu. Oke, ini harta karun saya. Jadi hook saya kayak gini. Ini hook. Ini jarang saya review, jarang saya sharing. Padahal sebenarnya hook ini itu sangat vital sekali. Sangat vital fungsinya. Jadi di dalam memancing itu saya pakai berbagai macam hook. Nah, kayak gini. Oke, dari hook yang panjang, kemudian hook yang seperti ini, hook circle, kemudian treble. Nah, itu sangat diperlukan dalam dunia memancing. Nah, ada treble, ada inline. Oke, seperti ini. Nah, sekarang Kenzi juga kirimin saya hook, cuman hooknya ini bentuknya aneh-aneh dia. Sebelum saya review, saya mau pakai baju. Saya dikirimin baju nih. Jadi di konten mancing saya, mungkin teman-teman sering lihat saya pakai baju Kenzi. Dia adem sekali. Jadi dipakai mancing tuh adem, kemudian sirkulasi udara bagus ya. Jadi kalau kita keringetan itu nggak panas dia. Nah, sekarang sambil saya pakai baju, saya akan langsung review hooknya sekarang. Ayo kita cek hooknya. Oke, sobat mancing mania, jadi ini hook yang dikirim. Saya akan bedakan dulu. Ini hook untuk mandas. Ini tebal banget ya. Hooknya tebal banget. Ini anti bengkang biasanya kalau kayak gini. Ini circle, ini treble, ini mana dia tadi? Oke, saya bedakan menjadi 4. Oke, jadi ada 4 kategori hook. Jadi saya akan bahas ini dulu. Ini adalah circle hook. Oke, circle hook itu dia akan efektif sekali ketika digunakan untuk mancing dasaran, di mana kita tidak perlu nyentak jorannya ketika umpan tersebut dimakan oleh ikan. Jadi dia akan nyantol sendiri, dan ketika dia nyantol, maka ikan akan sulit lepas. Jadi sekali kena sulit aja lepasnya dia. Jadi itu circle hook namanya. Jadi teman-teman yang nggak biasa pakai circle hook, kalau mau sekali dapat ikan, melepasnya sulit lepas, maka pakailah circle hook. Biasanya kalau circle hook ini saya pakai mancing di kedalaman 200, kedalaman 150, atau bahkan 250. Ketika dia sudah nyantol, jarak 200 meter dari dasar dinaikkan ke atas itu kan sangat lama sekali. Ketika ikannya berontak-berontak, kalau pakai hook biasanya lepas dia. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut biasanya pakai
circle hook seperti ini. Nah, di Kenzie harganya 10.000, murah banget nih. Oke, berbagai ukuran dari 1 per 0, 2 per 0, 3 hingga 5 per 0. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu circle hook ya. Kemudian selanjutnya ada treble. Nah, kalau treble hook itu pasti saya pakai kayak gini. Ini saya punya stok banyak treble hook. Treble hook itu sangat diperlukan ketika kita speed casting atau speed jigging. Jadi seperti ini. Nah, ketika saya mau nge-cast, dilempar kemudian digulung cepat, biasanya perlu treble hook seperti ini. Karena treble hook ini memastikan action daripada umpan itu berenangnya benar-benar kayak ikan. Beda kalau kita pakai assist. Kalau assist itu kan terlalu gelawir-gelawir dia. Jadi action umpannya itu kurang. Cuman kadang-kadang keduanya saya kombinasikan. Jadi di bawahnya pakai treble, di atasnya pakai assist. Nah, untuk treble itu sendiri silahkan dipilih sesuai dengan keperluan. Nah, kalau mau cari yang harganya murah-murah, pakai saja dari Kenzie. Cuman yang saya perhatikan di sini, ini ada kayak semacam ininya, kayak ada motifnya. Ini segera beredar, mungkin masih pembuatan atau gimana. Nah, ini ada motifnya dia. Nah, ada semacam motifnya. Oke, kelihatan ya? Ada motif. Apakah nanti ini berpengaruh kepada ketika sekali nancap susah lepas atau gimana? Saya kurang paham. Yang jelas motif ini ada tujuannya. Nggak mungkin sih kalau hanya sekedar variasi aja. Niat banget buat variasi di treble hook. Pasti ada fungsinya ini. Kemungkinan fungsinya juga krusial dan vital untuk treble hook. Oke, jadi fungsi treble hook adalah untuk speed casting dan speed jigging. Selanjutnya adalah umpan. Selanjutnya adalah hook inline. Kalau hook inline ini mutlak diperlukan untuk biasanya pakai stick bait, apakah dia berupa minnow atau pencil bait. Saya ambilkan contoh ya, pencil bait atau stick bait juga bisa. Jadi inline itu diperlukan. Sebentar, saya siapkan dulu. Diperlukan ketika pakai minnow. Jadi ketika pakai minnow, kemudian kita pakai hook inline, itu akan sangat efektif sekali dibandingkan pakai treble. Kalau minnow atau stick bait dipakein treble itu sering lepas dia, kecuali treble-nya memang benar-benar nancap sempurna, dia nggak akan lepas. Tapi kalau nancapnya cuman dikit-dikit, dia pasti lepas. Itu sepengalaman mancing saya. Jadi gini, hook inline itu sangat efektif jika kita pasangkan di stick bait atau minnow. Jadi kayak gini ya. Ini saya langsung praktek ya. Jadi ini saya review sekaligus berbagi informasi dan pengalaman. Kemudian kita posisikan inline hooknya, dia posisi menghadap ke atas begini, berarti saya akan masukkan dari sini.
Nah, jadi begini. Oke, kemudian di bawahnya juga sama. Dia akan kita posisikan seperti ini. Oke, saya akan pasang ringnya dulu. Nah, seperti ini. Ya, kebalik ini. Oh, benar-benar. Oke, jadi inline itu akan sangat efektif dia apabila digunakan di minnow atau di stick bite, atau dikombinasikan double inline yang kita pasang langsung di metal jig. Jadi gini dia. Double inline itu jauh lebih efektif daripada treble. Kalau treble ketika strike kemudian kena ikan dan kita kendor dikit talinya, aduh, resiko lepasnya tinggi sekali. Terutama mancing tuna, mancing dogtooth itu sebaiknya pakai asis sih. Cuman kalau asis dia akan mengganggu action lure-nya. Kayak gitu, karena kadang-kadang ikan lebih tertarik dengan action lure yang benar-benar menyerupai ikan asli dia. Kayak gini. Oke, kita pasang kayak gini. Oke, jadi masangnya harus berlawanan begini, dan ini dipasangkan di metal jignya. Jadi kayak gini dia. Nah, ini jauh lebih efektif daripada treble hook. Ini sepengalaman ya. Jadi saya ngomong gini karena saya pernah mengalaminya. Jadi jengkel banget ketika pakai treble. Memang actionnya bagus ya, nyepit ya. Di sambar kita fight, kadang-kadang kita kendor sedikit, dah lepas. Tapi kalau begini sangat minim dengan lepas, karena ini dia menyerupai ekor ikan. Oke, ketika dia nyemplung ke air, maka posisi double inline-nya akan begini dia. Dia akan berenang begini, kayak gitu. Jadi ini sangat efektif sekali. Jadi itu fungsinya inline. Jadi kalau Anda bingung kenapa hooknya dia bolongnya justru sejajar dengan lengkung tajamnya, maka dia fungsinya adalah seperti ini. Dia namanya hook inline. Dia sejajar dia, bukan berlawanan. Kalau berlawanan kan dia hook biasa jatuhnya. Oke, jadi itu fungsi hook inline. Nah, ini ada jig 86 namanya. Jig 86 black nickel. Tidak disebutkan ya inline, tapi kalau saya nyebutnya inline dia. Hook inline ini ada 4 ukuran ya. 2/0, 3/0, 5/0, 10.000 saja. Harganya 10 ribuan. Oke, pembahasan inline saya lewati. Selanjutnya kita bahas hook biasa. Nah, ini like jig, kemungkinan ini pakai dibikin asis deh kayaknya, karena tebal sekali dia. Kalau pakai mancing biasa saya rasa terlalu tebal ini, tapi kalau pakai asis hook saya rasa cocok ini. Oke, bikin asis hook nggak perlu modal gede, 10.000 udah jadi berapa asis ini. Oke, dia pakai black nickel ya, black nickel. Oke, pakai asis, ukurannya banyak nih, dari 6, 4, 3, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0. Harganya juga murah, 10 ribuan. Buset.
Selanjutnya ini hook biasa, sepertinya ini bisa dipakai mandas juga, cuman ini sama kayak yang treble hook tadi. Jadi ada semacam ini loh, kayak ada bentuk gini, jadi kayak sisik gitu. Apakah nanti kalau kita cantolin umpannya nggak gampang lepas atau gimana, itu saya kurang paham. Tajamnya mengerikan sekali nih. Sentuh dikit aja langsung dia langsung nyambar dia. Oke, kayak gini, tajam sekali. Nah, ini Predator Diamond Chino jig. Apakah untuk asis juga saya kurang tahu juga, tapi ini untuk mandas juga bisa nih. Oke, berbagai ukuran juga, size 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang besar-besar ini. Kemudian yang terakhir ini juga hook untuk mandas ini. Bentuknya unik dia. Oke. Jig 516, lubang besar, pakai power karbon juga. Oke. Seperti yang saya bilang di awal, di mana hook itu fungsinya penting dan krusial. Kalau nggak ada hook kita nggak bisa mancing. Cuman kadang-kadang kita lupa gitu loh. Bawa hook apa aja gitu. Cuman produk Kenzi ini ya bisa jadi pilihan lah untuk di harga murah tentunya, dengan kualitas yang sesuai. Oke, saya Didin Adalung. Terima kasih untuk konten kali ini, untuk nyimak. Meskipun sebuah hook, tapi itu adalah hal yang paling penting di dalam dunia permancingan. Oke, saya Didin Adalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.